Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel Do Undercover. Kita kajian lagi ya, bagaimana pendapat Ustadz Abdul Somad vs Ustadz Abu Yahya Badrussalam tentang musik guys. Kita simak guys. Orang menghalalkan musik, sedangkan sudah jelas dalam hadis dikatakan musik itu haram. Mana hadis yang mengatakan musik haram? Tunjukkan sama saya. Mana hadis yang mengatakan musik itu haram? Jelas nih hadisnya. Hadisnya mana? Teruskan. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Metode yang dipakai itu namanya metode maudhu'i. Tentukan satu tema, kumpulkan ayat, kumpulkan hadis, lihat ijma', pakai qiyas. 4 yang disepakati. Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 ini sepakat. Yang 6 lagi tak sepakat. Saddu zara'i, qaulu sahabi, syar'u man qablana, istihsan, istishab, urf. 10 dasar pengambilan dalam Islam. Bukan dari satu hadis. Tak bisa kalau diambil dari satu hadis. Nanti kalau antum mengambil hukum dari satu hadis, antum bingung sendiri. Saya mau kasih contoh orang mengambil hukum dari satu hadis. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Mak, kenapa kau meninggal, Mak? Mayat diazab karena keluarganya nangis. Itu kalau antum pahami hadis itu error antum. Yang meninggal siapa? Suaminya. Yang menangis bininya. Kenapa pula abang itu diazab, bininya nangis? Udahlah dia mati, diazab pula lagi. Bininya pun menangis karena harta warisan itu tak banyak. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Tema yang dipakai adalah tematik. Kumpulkan semua ayat hadis. Hadis ini batal dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Yang menangis kan bininya. Kenapa pula lakinya diazab? Apakah dosa bini bisa dipikul suami? Mana bisa? Jadi memahami hadis itu pahami secara utuh. Jadi ceritanya begini dulu. Orang jahiliyah menandakan prestasi tinggi, kaya. Semakin banyak orang nangis waktu dia mati, maka dia strata sosialnya tinggi. Kalau yang nangis 2 orang, itu kelas bawah. Tapi kalau yang nangis rame, hebat. Maka dibuatlah namanya grup nangis. Saya masih mendengarkan musik, Ustadz, dan agak susah untuk meninggalkan musik. Mohon penjelasannya kenapa sih musik itu haram? Bukankah banyak dai-dai syiar menggunakan musik dan lagu, Ustadz? Tentunya Ibu, dalil kita bukan dai, dalil kita Al-Quran dan hadis. Adapun dalam hadis, telah banyak hadis menunjukkan akan haramnya musik. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dari Bukhari dan Sahihnya, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal arak, zina, sutra, dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah mengatakan akan ada dari umatku menganggap halal ini semua. Hadisnya saya dalam riwayat Bukhari, ibu-ibu sekalian. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sayakunu khasfun wa qadfun wa maskhun. Faqila mata dhalika ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Nanti benar-benar akan ada bumi yang akan ditenggelamkan, dilempari dengan batu, dan orang-orang yang dirubah akhlaknya dan rupanya. Lalu para sahabat bertanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita. Ibnu Hajar Al-Haytami dari ulama mazhab Syafi'i berkata, para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya musik. Siapa yang mengatakan bahwa musik masih diperselisihkan, kata beliau apa? Sungguh ia telah bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Karena sebetulnya betul kalau kita perhatikan, seluruh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, semua sepakat akan haramnya apa? Musik.
Yang menghalalkan itu hanya Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm ini muncul setelah terjadinya ijma, sehingga pendapat Ibnu Hazm ini bertabrakan dengan ijma, dan setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma itu tertolak, ibu-ibu sekalian. Makanya kita jangan melihat siapa yang mengamalkan, tapi lihat dalilnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Memang Bu ya, kalau ibu terbiasa musik, pas ngedengar musik haram, ibu merasa heran, sepi amat dunia tanpa musik. Tapi kalau kita terbiasa baca Quran, menikmati Al-Quran, lewat tuh musik, Bu. Kita akan lebih menikmati Al-Quran daripada mendengarkan apa? Musik. Makanya Al-Quran itu lebih indah di hati sebetulnya kalau kita mau apa? Mentadaburinya, mempelajarinya, membiasakannya. Bahkan Ibnu Qayyim berkata apa, Bu? Tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang sangat cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Walaupun mulutnya berkata saya cinta, tapi hatinya tidak akan seperti itu. Sekarang ibu mau pilih mana, cinta yang nyanyian apa Al-Quran? Nggak bakalan ketemu, Bu. Kalau ibu berkata saya pengen cinta dua-duanya, nggak mungkin. Ibu harus salah satunya ya. Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? La an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairun lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Ibu. Pernah suatu ketika Ibu, Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat, dan hadisnya sahih juga Bukhari dan Muslim. Rupanya Rasulullah mendengar ada orang yang sedang nyanyi. Apa kata Rasulullah SAW? Khudhu, tangkap dia. Fa'innahu syaitan, karena dia setan. Lalu Rasulullah bersabda yang disebutkan saya tadi hadisnya. Lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah daripada dipenuhi dengan apa? Nyanyian. Lebih baik mana, Bu? Dipenuhinya dada kita dengan Al-Quran atau dengan nyanyi? Ya, tentu dengan Al-Quran. Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas. Kata para ulama artinya cahaya iman ketika dimasukkan Al-Quran, hati yang beriman kepada Allah, ketika ia dimasukkan padanya Al-Quran, maka bertemulah dua cahaya. Cahaya iman dan cahaya Al-Quran, maka bertambahlah cahaya di atas cahaya itu, ibu-ibu sekalian. Tapi coba kalau dada ibu ya penuhnya nyanyian, ya nggak ada manfaatnya juga. Maka dari itulah ibu, kita berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadi para pencinta Al-Quran. Subhanallah, memang subhat menyambar-nyambar guys. Semoga ulasan dari penjelasan mengenai musik haram dari Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam bisa bermanfaat, dan semakin ilmu kita bertambah bagaimana menyikapi sebagian saudara-saudara kita yang masih mempertahankan bahwa musik islami atau musik rohani atau musik agamis dibolehkan, sedangkan sudah jelas-jelas haramnya, dan hadis pun sangat jelas. See you next kajian. Wassalam.